Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai di Injil Markus bab 7. Kita mulai dengan perikop pertama. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Rekan-rekan, saudara semua, satu lagi, ini Yesus yang mengatakan, semua makanan halal. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau makan babi panggang, babi goreng, babi kecap, itu halal. Semua makanan halal. Tapi kalau didapatkan dari hasil curian, ya tetap saja haram. Jadi apapun, bukan hanya daging babi, daging sapi, daging ayam,
kalau dicuri itu haram. Ya, daging ayam tuh haram kalau daging curian. Tapi kalau dibeli dengan uang hasil jerih payah kita sendiri, itu halal. Yang jahat itu adalah, atau yang haram itu adalah yang keluar dari diri kita, ya, yang keluar dari hati, maksudnya itu loh. Sebab dari hati ya, timbul pikiran jahat, ya benar ya. Kalau kita sudah iri, lalu mulai masuk ke kepala kan, kepala berproses, pikirannya memutar-mutar, memproduksi apa rencana jahatnya, entah dengan kata-kata apa iri, kata-kata fitnah, kata-kata menjelekkan, itu keluar dari hati. Ya, semua ini yang disebutkan ini ada percabulan, yaitu dari hati ya, mengingini wanita lain, mengingini pria lain, mengingini pasangan lain, mengingini istrinya tetangga. Ya itu cabulannya, pikiran jahat. Itu yang menajiskan, itu yang haram. Pencurian, ini tadi saya bilang kan, kalau daging ayam hasil curian ya daging ayamnya itu haram, ayamnya haram. Apalagi pembunuhan, ya, perzinahan, yang tadi percabulan, keserakahan, licik, hawa nafsu, iri hati, sombongan, bebalan, banyak sekali. Kenapa yang masuk dalam perut itu halal? Ya karena ini cuman makanan ya. Ini cuman numpang lewat saja. Masuk lewat mulut, turun ke perut, lalu dibuang di kamar mandi, di toilet. Ya sudah, itu aja. Udah itu dicuci bersih-bersih pakai sabun biar bersih, mandi bersih lagi ya, udah. Tapi kalau yang keluar dari hati, keluar lalu kepikiran, itu susah itu dibersihkan itu, kecuali kita bertobat ya, dan minta ampun kepada Tuhan. Ya itu dia. Ya ini, jadi orang-orang Farisi itu ini mereka hanya senangnya mengutak-ngatik aturan ya, membuat aturan agama. Ada istilah membuat fatwa ya. Ya kalau aturannya yang baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau aturannya dibuat hanya karena ada kepentingan politik, saya tidak suka dengan lawan politik saya, yuk kita buat fatwa, kita buat aturan. Atau aturan-aturan itu, aturan-aturan agama apapun ya, agama apapun dibuat hanya untuk semata-mata kebaikan duniawi ya, kelihatan hebat, kelihatan bagus. Lihat ini, memakai jubah ya, lalu memakai ini apa namanya ya, ini seperti saya lupa itulah namanya apa ya, kasula ya, bukan kasula tapi ini selendangnya inilah, saya lupa namanya apa. Kalau saudara ada yang ingat, tolong ditulis di kolom komentar ya, saya lupa. Yaitu, jadi hanya membuat aturan agama hanya untuk kepentingan mereka sendiri ya, supaya nampak bagus. Ini contohnya, cara mencuci cawan ya, cara mencuci cawan aja dibuat aturan agama. Kendi, perkakas, itu warisan dari nenek moyang mereka. Itu tidak lagi, bukan yang utama ya. Ya kita butuh cawan yang bersih ya, dibersihkan, tapi ya tidak perlu terlalu nomor satu. Yang nomor satu itu kebersihannya, bukan cara kebiasaannya. Ini dia, Yesus, anak murid-muridnya makan dengan tidak cuci tangan dulu.
Kalau sekarang mah tidak cuci tangan, pakai bisa diganti hand sanitizer. Hand sanitizer. Jadi tidak usah cuci tangan. Atau kalau tangannya sudah bersih, ngapain cuci tangan? Bener nggak? Kalau sudah bersih ya nggak usah cuci tangan ya. Saya baru mandi tadi dan saya belum pegang apapun yang kotor, jadi ya tidak usah cuci tangan. Jadi tujuannya cuci tangan itu untuk apa? Jadi kita harus mengetahui aturan itu dibuat untuk apa. Tujuan cuci tangan itu supaya bersih. Ya kalau sudah bersih tidak usah cuci tangan. Hanya semata-mata sebelum makan harus cuci tangan, itu nama ritual, kebiasaan, hafalan, cuman hafalan. Tapi tidak tahu esensinya apa. Esensinya adalah supaya bersih tangannya. Tapi kalau sudah bersih ya sudah tidak usah. Tidak usah memakai cuci-cucian lagi. Ya sudah bersih kok. Jadi kita harus tahu aturan itu dibuat untuk apa. Kembali lagi, jangan seperti robot, ya. Jangan seperti robot. Tidak tahu. Jadi kalau kita melanggar aturan itu, kita tidak merasa bersalah. Karena ternyata kita sudah memenuhi esensinya. Ya, saya tidak cuci tangan, tapi karena saya barusan mandi kok, saya sudah bersih kok. Ya, tidak perlu ritual cuci tangan sebelum makan. Ya, cuci tangan bagus. Itu tapi dengan fungsinya apa? Kalau tangannya kotor ya cuci tangan sebelum makan. Kalau tangannya kotor langsung pegang makanan, ya kita nanti sakit perut. Ini nubuat Yesaya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, ya. Ya, kita sering dengar ya orang-orang berdoa keras-keras, doanya sampai mengganggu orang lain. Ya, Tuhannya dimuliakan dengan bibirnya, dengan suara, ya. Padahal Tuhan itu tidak congek, ya. Tidak budek. Kita berdoa dengan tenang pun sudah sampai dan didengarkan Tuhan, dan tidak mengganggu orang, ya. Ya, siapapun lah, siapapun, ya. Kalau berdoa nggak usah teriak-teriak yang mengganggu orang lain, ya. Ya, siapapun, ya. Karena Tuhan Maha mendengar, Maha tahu. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kamu ingin berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, dan berdoalah secara tenang, hening, karena Bapa di surga mengetahui, mendengarkan apa yang kamu doakan. Di dalam kamar yang sepi, yang tenang, disitulah Tuhan juga hadir. Ya, bukan berarti tidak boleh berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama juga boleh. Tapi intinya adalah Tuhan mengerti bahasa kita, meskipun tidak diucapkan, dalam hati mengerti. Yang tidak harus pakai bahasa tertentu juga. Dengan bahasa tenang aja, dengan bahasa hati itu Tuhan tahu. Jadi kita jangan seperti orang yang munafik. Yesus mengecam semua orang itu. Semua perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadatmu sendiri. Ya, jadi di sini adalah apa? Berkata kepada bapak atau ibunya, Pak atau Ibu, uang yang untuk memeliharamu, untuk berobat misalnya, sudah habis. Saya gunakan untuk korban persembahan kepada Allah. Jadi ya maaf ya, saya tidak bisa ngopeni atau memeliharamu lagi karena sudah saya pakai untuk persembahan kepada Allah. Jadi itu alasan aja untuk tidak mau merawat orang tuanya, ya. Tidak mau memelihara orang tuanya, merawat orang tuanya lagi. Karena alasannya apa? Saya sudah pakai semuanya, biayanya untuk ini persembahan kepada Allah. Jadi ya Bapak Ibu ya sudah tidak usah saya rawat lagi, ya. Saya sudah melakukan kewajiban kepada Allah. Nah, itu kan juga ngawur, kan? Ya, itu dijadikan alasan untuk tidak merawat bapak ibunya. Padahal mungkin bapak ibunya butuh perawatan, ya. Mungkin sudah tua, sudah tidak mendengar, sudah tidak bisa bergerak dengan bebas. Jadi harus dirawat, ya, dibantu. Ya, apapun itu kalau perlu kita rawat dulu bapak ibu kita, baru kita mempersembahkan persembahan. Ya, persembahan.
Kalau tidak dirawat, merawat bapak ibu itu juga bentuk persembahan, wujud yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah persembahanku ya Bapak, pelayananku kepada bapak ibuku, tapi saya tidak punya uang untuk membeli persembahan, misalnya persembahan emas atau apa, saya tidak punya uang, sudah habis. Tapi apa yang saya lakukan untuk merawat bapak ibu saya persembahkan kepadamu ya Tuhan. Inilah persembahanku. Persembahanku adalah tindakanku, pelayananku pada bapak ibuku. Bisa juga persembahanku adalah pelayananku kepada masyarakat, pelayananku pada orang banyak yang membutuhkan. Nah, jadi adat istiadat itu dilihat dulu esensinya apa. Jadi kalau tidak melakukan ya tidak apa-apa, yang penting esensinya itu terpenuhi. Jadi maksudnya itu terpenuhi. Jadi aturan yang dibuat manusia itu harus dilihat dulu untuk apa tujuannya. Intinya itulah. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, bisa menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan melanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.